yang digoyang gara-gara Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suparno MPD, Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, marilah kita mulai acara karakter building dan pembagian tugas tahun pelajaran 2024-2025 SMP Negeri 1 Wonogiri. Kita mulai dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara pada siang menjelang sore hari ini kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah kita SMP Negeri 1 Wonogiri. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah pembukaan, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan tentang karakter building dan pembagian tugas pada siang hari ini. Untuk itu, yang terhormat Bapak Dr. Andes Suparno MPD, waktu sepenuhnya saya serahkan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak yang saya hormati, marilah pada kesempatan siang hari ini, yang pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, penuh rahmat, penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa rekan kita yang belum bisa bergabung bersama dengan kita karena ada yang mungkin kurang enak badan, atau mungkin karena ada tugas yang harus diselesaikan. Untuk itu kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan sembuhan, yang ada urusan segera diselesaikan urusannya, sehingga di lain kesempatan bisa bergabung bersama dengan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, terima kasih pada ibu dan bapak semuanya atas waktu, kelonggaran, segalanya dari panjenengan, karena saya yakin masih banyak kesibukan yang seharusnya panjenengan lakukan di tempat lain, tetapi tetap panjenengan memilih untuk bisa menghadiri kegiatan karakter building maupun pembagian tugas SMP Negeri 1 Wonogiri semester dasar tahun pelajaran 2024-2025.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya untuk melakukan refleksi terkait dengan kegiatan sekolah kita yang sudah berjalan 1 tahun terakhir. Kiranya pada kesempatan siang hari ini mengingat waktu, mudah-mudahan nanti saya tidak banyak berbicara dan mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Yang pertama adalah apresiasi dan terima kasih kami aturkan kepada semua Bapak Ibu guru maupun karyawan, karena dengan dukungan panjenengan semuanya, semua kegiatan yang ada di SMK 1 Wonogiri ini dapat berjalan dengan baik. Saya sangat yakin bahwa tanpa dukungan, tanpa kepedulian, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, mustahil kegiatan-kegiatan yang ada di SMK 1 Wonogiri ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Tentunya sekolah kita yang merupakan boleh dikatakan sekolah yang paling favorit Kabupaten Wonogiri ini tetap menjadi tujuan utama dari anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP. Dan tentunya kita semuanya ini juga harus mengimbangi apa yang diharapkan oleh anak-anak itu dengan memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler, ini yang seoptimal mungkin sehingga visi dan misi sekolah kita ini akan dapat terwujud. Hanya lagi, Bapak Ibu semuanya, tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari panjenengan, kegiatan-kegiatan di sekolah itu tentunya akan berhenti. Tetapi dikarenakan dari panjenengan semua ini masih tetap untuk selalu bersemangat, untuk selalu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Ibu dan Bapak, pada kesempatan siang hari ini kegiatan refleksi kita bagi menjadi 4, yaitu refleksi di bidang kurikulum ataupun akademik, di bidang kesiswaan, kemudian di bidang sarpras dan di bidang humas. Untuk yang pertama yang berkaitan dengan bidang akademik ataupun kurikulum ini saya bagi menjadi yang pertama adalah yang pelaksanaan IKM, yang kedua nanti P5, dan yang ketiga tentang komunitas belajar. Alhamdulillah bahwa penerapan ataupun implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita ini sudah dapat berjalan dengan baik, walaupun memang di sana masih perlu ada perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan, tetapi saya yakin bahwa memang kita semuanya adalah dalam proses belajar bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut. Jadi mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada asesmen ataupun penilaian ini sudah kita upayakan seoptimal mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal-hal yang barangkali perlu kita
tingkatkan bersama, terutama yang pertama adalah dalam hal pelaksanaan asesmen awal. Ini kami melihat dari sekian banyak Bapak dan Ibu guru, ini masih ada Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan adanya asesmen awal. Jadi mungkin pelaksanaan asesmen awal itu kalaupun mungkin mengadakan tidak dilaksanakan secara terprogram sesuai dengan perencanaan dari Bapak dan Ibu. Maka nanti kami harapkan sebelum mulai kegiatan pembelajaran awal Bapak dan Ibu untuk bisa melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana modal dasar kemampuan ataupun pemahaman kognitif dari anak-anak kita, sehingga nantinya dengan adanya hasil dari asesmen awal ini untuk dapat kita buat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak-anak. Kemudian untuk yang kedua, dalam hal pembuatan perencanaan pembelajaran ini juga masih ada Bapak Ibu yang belum disesuaikan dengan kondisi anak-anak maupun lingkungan belajar anak-anak, karena mungkin hanya hasil dari kegiatan MBMP ataupun komunitas belajar eksternal dari sekolah kemudian dibuat untuk diadopsi, langsung diadopsi di SMP Negeri 1 Wonogiri, yang mungkin ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Kemudian yang ketiga, dalam hal penggunaan metode pembelajaran ini kadang-kadang kita masih terpaku pada penggunaan metode tunggal yaitu problem based learning. Padahal sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka itu tidak harus seperti itu. Masih banyak metode-metode yang lain yang bisa diterapkan. Jadi misalnya ada project based learning, ini juga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Hanya saja memang perlu adanya penyiapan yang lebih dan mungkin banyak ribetnya. Tetapi untuk kegiatan project based learning ini barangkali suatu saat harus kita coba ya, untuk memberikan pengalaman belajar yang baru yang beda bagi anak-anak. Kemudian untuk yang keempat, dalam hal pembelajaran diferensiasi ini kami melihat belum semua Bapak dan Ibu guru menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, masih ada kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara seperti biasanya. Jadi semua anak dianggap sama, semua siswa dianggap memiliki kemampuan yang sama, kondisi yang sama, sehingga kegiatan pembelajarannya tidak dibedakan. Dan perlu kita pahami bersama bahwa pembedaan itu bukan harus dilayani secara individu bedanya, tetapi tentunya dalam pembedaan kelompok-kelompok tertentu. Mungkin beda gaya belajarnya, beda kemampuan kognitifnya, kemudian beda di dalam kegiatan pembelajaran menyangkut pada proses ataupun mungkin asesmen penilaiannya juga berbeda. Jadi bisa dilakukan bahwa kegiatan asesmen itu tidak hanya satu mungkin jenis soalnya, tapi ada anak mungkin yang istimewa yang diberikan soal yang lebih dibanding dengan anak yang biasa, atau mungkin anak yang kelompok barangkali istilahnya itu kemampuannya di bawah rata-rata temannya, ya ini dibuat penilaian yang istilahnya targetnya, tujuannya berbeda dengan teman yang lain. Jadi tidak semua harus dibuat sama.
Kemudian untuk yang berikutnya adalah dalam hal pelaksanaan asesmen formatif sumatif, ini kadang-kadang kita masih istilahnya mau anak emaskan asesmen sumatif. Jadi kadang-kadang asesmen formatif ini kurang mendapatkan perhatian, padahal sebenarnya adalah asesmen formatif ini yang harus kita gunakan untuk selalu mengevaluasi, merefleksi kegiatan-kegiatan pembelajaran kita di setiap harinya. Kemudian yang terakhir ini adalah dalam hal kegiatan refleksi pembelajaran ini kadang-kadang kita terlena karena kurangnya dalam mengatur manajemen waktu, sehingga kadang-kadang tidak terasa waktu pembelajaran sudah habis dan akhirnya kegiatan refleksi menjadi tidak dilakukan. Sehingga kalau diusahakan nantinya kegiatan refleksi pembelajaran itu selalu dilakukan dan tidak harus selalu di akhir kegiatan pembelajaran. Di tengah-tengah pun kita juga bisa melakukan refleksi untuk barangkali kegiatan pembelajaran sampai sekian waktu atau mungkin 1 jam pelajaran ini hasilnya seperti apa, kemudian nanti 1 jam pelajaran berikutnya hasilnya seperti apa. Ini perlu tetap harus dilakukan refleksi. Ini yang menyangkut kegiatan IKM. Kemudian yang kedua yang menyangkut P5 ini yang kami lihat bahwa pemilihan dimensi, elemen, subelemen, dan tema ini kita belum melibatkan semua sumber daya manusia, baik itu semua guru, semua tenaga pendidikan, dan bahkan juga perlu melibatkan siswa, sehingga siswa itu tidak hanya menerima. Nah ini P5 untuk saat ini itu nanti akan dinilai adalah temanya ini, kemudian dimensinya ini, elemennya ini, subelemennya ini, tidak seperti itu. Tapi harapannya adalah itu yang melibatkan siswa untuk penentuan dimensi, elemen, subelemen, dan temanya. Sehingga anak-anak ini benar-benar juga istilahnya memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan P5, karena anak-anak sendiri yang merasa menginginkan kegiatan P5 itu dimensinya ini, temanya ini yang dilaksanakan. Jadi tidak semata-mata itu datang dari kita, dari bapak, dari guru ataupun dari tim. Kemudian di dalam pelaksanaan P5 itu sendiri kita lihat belum semua bapak dan ibu guru aktif terlibat dalam kegiatan P5. Jadi yang banyak terlibat ini kalau di prosentase ini paling banyak bapak ibu koordinator yang paling banyak terlibat. Sementara bapak dan ibu ini kadang-kadang kurang keterlibatannya di dalam untuk pelaksanaan P5-nya, sehingga ini ke depan harus kita juga perbaiki bersama. Dan yang terakhir adalah bahwa gelar karya ini bukan menjadi tujuan dari kegiatan P5. Jadi yang paling diutamakan dalam kegiatan P5 ini terutama adalah untuk peningkatan karakter siswa, sehingga dalam hal kegiatan P5 ini terutama adalah proses pelaksanaan P5 sendiri yang harus mendapatkan perhatian. Jadi bagaimana anak itu bekerja sama dengan rekannya, bagaimana anak menghargai dengan rekannya di kerja kelompoknya, bagaimana anak-anak itu memiliki pikiran yang kritis dalam kelompoknya. Nah ini yang barangkali perlu untuk
kita utamakan dalam hal penilaian, tapi bukan pada produknya. Jadi ini yang barangkali ke depan juga perlu kita benahi bersama, sehingga terkait dengan asesmen ataupun penilaiannya ini tentunya juga menyangkut hal itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan kurikulum adalah tentang komunitas belajar. Alhamdulillah untuk kegiatan komunitas belajar internal sekolah kita ini sudah ada, dan alhamdulillah sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik itu webinar, kemudian berbagi praktik baik, dan ini tetap harus kita lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan itu, dan barangkali ke depan ini juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin yang ringan-ringan saja, yaitu mungkin diskusi-diskusi ringan terkait dengan misalnya ada kelas tertentu anak itu yang mungkin memiliki keistimewaan karena mungkin memiliki kegiatan pembelajaran yang lebih dibanding dengan teman-temannya. Ini harus kita barangkali diskusikan dalam komunitas belajar, atau mungkin juga sebaliknya ada anak-anak yang mungkin selalu membuat problem di kelasnya. Ini mungkin juga perlu kita diskusikan di komunitas belajar, karena di situ kita bisa melakukan sharing antara guru satu dengan guru yang lain. Karena saya yakin dari sekian banyak bapak dan ibu guru yang ada di kelas itu pasti akan ada perbedaan dari satu anak yang mungkin memiliki keistimewaan tersebut. Jadi tidak selalu sama seperti itu, karena mungkin bakat minat anak itu berbeda. Di satu sisi mungkin ada anak yang sangat antusias untuk kegiatan olahraga misalnya, tetapi di sisi yang lain mungkin ada anak yang kalau olahraga itu tidak bersemangat, tetapi kalau kesenian menjadi lebih bersemangat. Atau bahkan mungkin ada anak yang kalau temannya matematika itu mungkin mengalami hambatan, kurang bersemangat, tapi dia malah lebih bersemangat dalam belajar matematika. Ini hal-hal yang seperti ini perlu kita diskusikan dalam komunitas belajar, bagaimana kita mengoptimalkan setiap potensi yang ada pada anak. Ini saya kira untuk yang terkait dengan kegiatan akademik maupun kurikulum. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kesiswaan. Yang pertama dari SKL, standar kompetensi lulusan anak-anak kita. Apabila dilihat dari pencapaian nilai rapor dan outputnya adalah seleksi PPDB, ini sekilas kita sampaikan. Yang pertama, untuk nilai PPDB yang ada di Wonogiri, ini yang saya tangkap di SMA 1 itu anak kita yang menduduki peringkat 10 besar itu 3 orang, dan peringkat 1, 2, 3 itu bukan anak kita. Padahal mungkin kita dari nilainya anak itu mungkin adalah dulu yang nilainya tertinggi di SD, dan misalnya anak-anak yang mungkin memiliki nilai-nilai yang tinggi, tapi di peringkat prestasi jalur prestasi SMA 1 ini anak kita menduduki yang peringkat 4, kemudian peringkat 9 dan 10. Yang lainnya ini sekolah lain. Bahkan yang peringkat pertama itu SMP Rumput Muslim Jatisrono, SMP swasta yang ya kalau kita istilahnya bandingkan mungkin secara akademik ini
kurang sebanding lah dengan misalnya sekolah kita, tetapi itu realitanya seperti ini. Maka ini barangkali menjadi juga bahan pemikiran kita, apakah karena memang di sekolah lain itu benar-benar anaknya memang seperti itu dan nilainya itu benar-benar sesuai dengan itu, atau mungkin sebaliknya dalam hal tertentu ada sekolah-sekolah itu yang dalam memberikan penilaian itu mungkin istilahnya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan mungkin Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Wonogiri, sehingga anak-anak dari sekolah lain ini bisa mendapatkan nilai dengan rata-rata lebih tinggi. Ini jadi itu yang di SMA 1, yang di SMA 2 itu yang jalur prestasi peringkat 1 sampai 10 tidak ada anak kita. Tidak ada anak kita. Kemudian kalau kita lihat di SMA 3 ini yang peringkat bawah antara 40 sampai 60 anak itu cukup banyak anak-anak kita. Nah, jadi ini berarti kalau kita lihat rata-rata raport anak kita yang mudah-mudahan yang prestasinya baik itu masuknya jalur zonasi karena memang rumahnya dekat sekolah. Tapi kalau kita lihat dari prestasi ini tentunya ini juga perlu menjadi pemikiran kita bersama, sehingga nantinya harapan saya ini dalam hal pemberian nilai mungkin minimal ya, katakan minimal ini mungkin perlu kita tinjau kembali. Jadi yang berkaitan dengan ini supaya maksud saya anak-anak kita itu sudah boleh dikatakan anak-anak terpilih, tapi setelah lulus dari SMP mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kenapa kok tidak bisa masuk ke jalur prestasi yang memiliki ranking tinggi? Bahkan informasi kemarin dari anak yang datang ke SMA 3 Solo ya, itu anak kita hanya satu yang lolos. Siapa itu namanya? Zaskia. Ya, jadi yang lainnya ini tidak bisa masuk lewat jalur prestasi karena jauh berada di bawah dalam nilai prestasi anak. Nah, padahal anak-anak juga sudah didukung dengan piagam, sudah didukung dengan yang lain-lain, tapi tetap masih kalah bersaing dengan anak-anak dari sekolah lain. Maka ini perlu menjadi bahan diskusi mungkin kita ke depan, kalaupun tidak hari ini, tapi di lain waktu ini perlu kita menjadi bahan diskusi. Nah, ini yang berkaitan dengan urusan rapor dan seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang kedua yang berkaitan dengan prestasi dalam kejuaraan baik akademik maupun non akademik. Alhamdulillah dan terima kasih pada ibu dan bapak semuanya atas kerja keras, kerja ikhlas, dukungan panjenengan. Sangat banyak anak-anak kita yang meraih prestasi di tingkat kabupaten, baik itu cabang FLS 2N, O2SN, kemudian yang OSN juga masuk, FTBI dan sebagainya. Kalau mungkin sekolah lain pengen mendapatkan satu kejuaraan saja itu sangat sulit, tetapi di sekolah kita tidak hanya satu, tapi ada beberapa cabang yang setiap kegiatan lomba ini bisa meraih prestasi di tingkat kabupaten. Seperti yang FLS 2N ini kemarin kita menghasilkan juara kabupaten untuk menggambar ilustrasi, kemudian menyanyi tunggal dan pantomim. Untuk yang ansambel musik ini peringkat 3. Yang kemudian untuk yang O2SN lebih banyak lagi, ada 5 cabang atau 5 anak kita yang meraih prestasi di tingkat kabupaten. Kemudian yang OSN juga demikian untuk matematika, dan kemudian FTBI juga
demikian cukup banyak mapsi ini, tetapi setelah anak-anak kita masuk bersaing di tingkat provinsi, ini sangat minim yang bisa meraih juara di tingkat provinsi. Jadi misalnya yang olahraga kemarin kita mengirim 5 anak, tapi tidak satu pun mendapatkan kejuaraan di provinsi, dan bahkan mungkin kalau kita ukur dibandingkan dengan dari kabupaten lain itu boleh dikatakan kita agak ketinggalan ya, untuk cabang-cabang tertentu. Kemudian untuk yang lain, cabang yang lain ini juga demikian, belum banyak yang masuk ke juara di tingkat provinsi, sehingga yang kami harapkan adalah monggo untuk ini kita tingkatkan lagi pembinaan kita, barangkali secara waktu ini sejak awal ini sudah kita petakan, barangkali setelah masuk nanti kemudian kita petakan anak-anak yang memiliki potensi-potensi di bidangnya masing-masing, kemudian langsung diarahkan supaya anak-anak ini misalnya yang punya potensi di bidang misalnya bulu tangkis ya, diarahkan sarankan untuk bagaimana kita mengoptimalkan kegiatan olahraga bulu tangkis tersebut. Mungkin kalau anaknya sudah punya kegiatan di luar sekolah, barangkali perlu kita tingkatkan nanti bagaimana caranya supaya kegiatan ini berkembang lebih baik. Jadi pembinaan lebih awal, saya yakin hasilnya juga tentu akan lebih baik daripada mungkin pembinaan yang waktunya sangat terbatas. Saya kira itu. Kemudian yang di bidang sarana prasarana, selama ini kegiatan sarana prasarana sudah diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi standar pemanfaatan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Jadi LCD ataupun mungkin media pembelajaran yang lain di kelas, di lab dan sebagainya, ini semuanya diupayakan untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga nantinya kami harapkan warga bidang sarpras ini nanti juga selalu bisa memetakan untuk perawatan dan kebutuhan sarpras itu dengan lebih teliti, dengan lebih detail, sehingga barangkali kebutuhan sarpras yang ada di tengah jalan setelah RKS disusun ini nanti akan tidak terlalu banyak, karena kalau kebutuhan sarpras ini biayanya banyak dan dilaksanakan itu mendadak, ini kadang-kadang juga merepotkan. Jadi harapannya pemetaan untuk kegiatan kebutuhan sarpras nanti bisa dilakukan dengan lebih detail, lebih teliti. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir di bidang humas, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan kekeluargaan, terima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya, berjalan dengan baik, lancar, bisa meningkatkan hubungan kekeluargaan, silaturahim di antara keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri. Ada masukan kemarin pada waktu pelaksanaan halal bihalal ini untuk Bapak Ibu yang purna walaupun bukan dari SMP 1, ini mohon tetap nanti besok untuk diundang, dilibatkan. Jadi ini masukan dari Pini Sepo yang kemarin menyampaikan kepada saya, karena melihat kok teman-teman yang lama purna kok yang biasanya hadir tidak ada. Nah seperti itulah. Kemudian beliau misalnya meminta supaya ke depan itu walaupun purnanya bukan dari SMP 1 tapi tetap diundang karena adalah bagian dari keluarga besar SMP 1. Ya, jadi ini masukan seperti itu, dan saya kira ini juga masukan yang baik, apalagi terlontar dari
bahwa beliau-beliau ini pengen ketemu dengan kawan lama pada waktu dulu masih sama-sama mengabdi di SMP Negeri 1 Wonosobo. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pada Bapak semuanya, ada kurang lebih mohon maaf, dan masih banyak hal barangkali nanti Pak Darmawan yang lebih banyak ini nanti untuk bisa disampaikan. Dan dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparno yang telah menyampaikan beberapa hal catatan, terutama untuk kita renungkan bersama, terutama yang banyak tadi saya ikuti di bagian guru-guru. Ibu Bapak yang saya hormati, acara berikutnya pembacaan pembagian tugas SMP Negeri 1 Wonosobo tahun pelajaran 2024-2025 yang tadi disampaikan dibacakan oleh Bapak Darmawan Basri MPD. Disilakan Pak Darmawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya rabbana. Yang berarti Bapak Kepala Sekolah Satu Wakili Bapak Dr. Suparno MPD, yang hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 1 Wonosobo. Tidak lupa mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Senin 15 Juli tahun 2024. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang berbeda sama sekali dengan biasanya. Seperti biasa kita berada di ruang guru SMP Negeri 1 Wonosobo, kali ini kita berada di jauh di luar Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Kabupaten Tegal. Sungguh luar biasa, alhamdulillah kita dipertemukan dalam rangka masih membahas aktivitas kita sebagai tenaga pendidik pendidik di SMP Negeri 1 Wonosobo. Dan pada hari ini kita akan menyampaikan pembagian tugas mengajar Bapak Ibu guru serta tugas sampingan selain menjadi guru. Ada tugas sampingan yang itu diamanatkan kepada Bapak Ibu guru. Tadi menjelang rapat kami sudah share di WA Group Special Office hasil dari rekapan dari musyawarah guru pendidikan agama, guru pendidikan yang ada di SMP, yang berdasarkan keputusan di masing-masing mapel, sehingga kami rekap menjadi seperti yang Bapak Ibu terima. Baiklah, akan kami bacakan pembagian tugas mengajar guru semester dasar SMP Negeri 1 Wonosobo tahun pelajaran 2024-2025. Mohon maaf kalau di SOTK itu nanti ada kekeliruan angka atau NIM, nanti akan kami adakan pembenaran atau koreksi selanjutnya. Kode A, Bapak Dr. Suparno MPD selaku manajer SMP Negeri 1 Wonosobo atau kepala sekolah. Kemudian kode B1 Darmawan Basri MPDI, mapel guru pendidikan agama Islam mengajar kelas 8 dan 9, tepatnya 8A, 8F dan 9A, 9B, juga 4 jam. Tugas lain sebagai wakil kepala bidang kurikulum. B2 Mardianto SPAK MTH
mata pelajaran pendidikan agama Kristen pengajar kelas 7, 8, 9, tepatnya 7A, 7B, kemudian 8A, 8B, 8C, dan kelas 9A, B, C. Tugas sampingan sebagai audit mutu 24 jam. Kemudian Bapak Agustinus Joko Budianto, kode B3, pendidikan agama atau agama Katolik, guru kelas 7, 8, 9, tepatnya 7C, 7D, kemudian 8D, E, F, dan kelas 9 D, E, F, jumlah 24 jam pelajaran. Tugas lain sebagai audit mutu. Kemudian Bapak Seni SPD MPD kode B4, pendidikan agama Islam, mengajar kelas 9, tepatnya 9C hingga 9C, jumlah 24 jam. Tugas lain sebagai wakil kepala sekolah bidang Sarpras. Abdul Rosid SAG kode B5, pendidikan agama Islam, mengajar kelas 7, 7F GHIJ, 15 jam pemenuhan jam mengajar. Kemudian kode B6 Francisca Desi Indriani SPD, mata pelajaran pendidikan agama Islam, mengajar kelas 7, 8, tepatnya 7A sampai 7E, dan kelas 8 GHIJ, jumlah jam 27. Tugas lain wali kelas 7D. Kemudian kode C1 Sulistioni SPD MPD, mata pelajaran PPKN, guru kelas 7 dan 9, 7F GHIJ, dan kelas 9 A, B, C, D, E, jumlah 30 jam mengajar. Dan tugas lain sebagai wali kelas 9A. Kode C2 Sriyanto SPD MPD, mata pelajaran PPKN, mengajar kelas 7 dan 9, 7A hingga 7E, dan kelas 9G hingga 9F hingga 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Tugas lain wakil kepala sekolah bidang humas. Kemudian C, maaf ini nanti akan kami ganti, C3, ini kodenya untuk sementara masih kode C4. Ria Susila Mulyaningsih SI PUS, mengajar PPKN kelas 8, 8A hingga 8C, jumlah 30 jam. Dan tugas lain wali kelas 8C. Kemudian D1 Sriono SPD MPD, bahasa Indonesia, mengajar kelas 9, 9E F G H, 24 jam mengajar, standar penilaian. Kemudian D2 Saryanto, bahasa Indonesia, mengajar kelas 7, 7A B, C, D, 24 jam, wakil kepala sekolah bidang humas 2, sekaligus wali kelas 7B. Kemudian D3 Endang Wahyuningsih SPD, bahasa Indonesia, mengajar kelas 9, 9A B, C, D, 24 jam. Tugas lain sebagai kepala perpustakaan. Kemudian D4 Giri Sarwono MPD, bahasa Indonesia, mengajar kelas 8, tepatnya 8D E F G H, 30 jam pelajaran, standar sarana prasarana, wali kelas 8H. D5 Pratiwi Widya Astuti SPD, mengajar bahasa Indonesia kelas 7, tepatnya 7F G H I J, 30 jam, wali kelas 7G.
Kemudian D6 Betty Retno Wikani Tias SPD Bahasa Indonesia ajar kelas 8 9 8A BC dan 9 IJ 36 pelajaran. Tugas lain wali kelas 9C. Kemudian D7 Hadita Wika Mawarni SPD Bahasa Indonesia ajar kelas 8 8I 8C 12 jam pelajaran. Pembina PMR dan wali kelas 8I. Elvina mengajar kelas 7 Bahasa Indonesia 7E, jadi ini sudah gambaran dari bahasa Inggris. Selain berkerumunan PMR KS juga wali kelas 7I. Kemudian E1 Sriwardana SPD MPD Matematika kelas 9 9A B C D E 25 jam pelajaran bendahara bos. Kemudian E2 Haryanto SPD MPD Matematika guru kelas 7 8 7A B C D E dan 8A B 35 jam pelajaran. Tugas lain standar proses. E3 Widodo SPD Matematika kelas 8 9 8 CD dan kelas 9 FGHIJ 36 jam pelajaran. Wakil Kepala Bidang Sarpras 2. Kemudian E4 Suheni Watimah Dian SPD mata pelajaran Matematika guru kelas 7 dan 8 kelas 7 F hingga J dan 8 E F 35 jam pelajaran. Wali kelas 8 F. E5 Abdul Bilang Pradana Matematika mengajar kelas 8 8 G H I J 20 jam pelajaran. Pembina ekstra kurikuler musik. Kemudian F1 Muhammad Samsul Bukhari SPD mata pelajaran IPA mengajar kelas 8 8E hingga 8C jumlah jam 30 wali kelas 8G. F2 Dr. Angga Dwi Astuti MPD mata pelajaran IPA guru kelas 9 9A hingga 9F jumlah jam 30. Tugas lain wali kelas 9D. F3 Sunarno SPD mata pelajaran IPA mengajar kelas 7 7F hingga 7C jumlah 25. Koordinator P5 TP MPS. Kemudian F4 Murtine SPD IPA. Saya ulangi Murtine mata pelajaran IPA 8 dan 9 8A D dan 9G HIJ 30 jam pelajaran. Kepala laboratorium sekaligus juga wali kelas 9H. Banyak sekali pekerjaan yang belum tentu. Kemudian F5 ST Rizky Melisa SPD mata pelajaran IPA mengajar kelas 7 7B 10 jam pelajaran. Operator dapodik. Kemudian F6 Abdul Wahid Aprianto SIPUS mata pelajaran IPA mengajar kelas 7 sekali lagi kelas 7 CDE 15 jam pelajaran. Wali kelas 7C. Kemudian F7 Sri Wibowo mata pelajaran IPA mengajar kelas 8 8C 8D jumlah 10 tambahan jam. Kemudian G1 Samiasa SPD MPD
IPS guru kelas 78 7A BC dan 8 GHIJ 28 wali kelas 7C. Kemudian G2 Haryanti SPD mata pelajaran IPS kelas 7 dan 9 7I 7J dan 9F GHIJ 28 wali kelas 9F. G3 Kristalti Triastuti SE IPS 7 kelas 7 dan 8 7D EF saya lagi 7D EF G H kemudian 8 ABC 32 jam pelajaran wali kelas 7E. Kemudian G4 IPS Yuliana Pratini SPD mengajar kelas 8 dan 9 8D EF dan 9A B C D E 32 jam wali kelas 9E. Kemudian kita lanjutkan H1 Supanto SPD bahasa Inggris mengajar kelas 9 9A B C D E F 24 jam pelajaran. Kemudian H2 Sutrisna PD bahasa Inggris mengajar kelas 8 8A hingga 8F 24 jam pelajaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 2 sekaligus wali kelas 8E. Kemudian H3 Agus Budi Purwanto SPD MPD bahasa Inggris mengajar kelas 7 7A hingga 7F jumlah 24 jam pelajaran standar PDK dan wali kelas 7F. Dilanjutkan H4 Subroto SPD bahasa Inggris mengajar kelas 8 dan 9 8G dan 8H kemudian 9 GHIJ 24 jam pelajaran wakil kepala sekolah bidang kurikulum 2 sekaligus wali kelas 9G. Kemudian Hadita Wika ini untuk bahasa Inggris sementara tidak mendapatkan jam di bahasa Inggris. Kemudian H6 Elvina SPD bahasa Inggris mengajar kelas 7 dan 8 7 GHIJ dan 8 IJ jumlah 24 jam pelajaran wali kelas 7I. Kemudian kode I1 Selamat Sudarto seni tari mengajar kelas 8 semua A hingga C jumlah 30 jam pelajaran wali kelas 8B. Kemudian Nur Widayanti kode I2 seni lukis mengajar kelas 9 semua 9A hingga 9C jumlah 30 wali kelas 9I. Kemudian kita lanjutkan J1 bidang penjaskes. J1 I Gusti Bagus Garantika mengajar semua kelas 8A hingga 8C jumlah 30 jam pelajaran tugas lain wali kelas 8A. Kemudian J2 Joko Triyono SPD MPD penjaskes mengajar kelas 9 semua 9A hingga 9C jumlah 30 tugas lain adalah pembina OSIS. Kemudian Dr. Andes kode J3 Dr. Andes Bambang Priambodo mata pelajaran penjaskes mengajar semua kelas 7A hingga kelas 7C 30 jam pelajaran. Kode K1 Informatika Sutrisno M. Kom mengajar semua kelas 8A hingga 8C 30 jam pelajaran tugas lain wali kelas 8C. Kemudian K2
Susanto Eskom Informatika, mengajar semua kelas 7A hingga 7C, 30 jam pelajaran. Tugas lain wali kelas 7A. Kemudian K3 Omega Asri Anggraini Eskom, mengajar informatika kelas 9, semua 9A hingga 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Tugas lain wali kelas 9C. Kemudian dilanjutkan kode L1 Ibu Sunarti SPD, mengajar bahasa Jawa, mengajar kelas 8 dan 9, 8A, B, C, D, E, dan 9A hingga 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Tugas lain wali kelas 9B. Kemudian L2 Rita Oktorina Kumalasari SPD, mengajar bahasa Jawa kelas 7 dan 8, semua kelas 7A hingga 7C, ditambah dengan 8F hingga 8C, jumlah 30. Tugas lain wali kelas 7H. Kemudian M1 Dr. Anda istri Astuti Worowardiningsih, mata pelajaran BK, guru kelas 7A hingga 7F. Kemudian M2 Dr. Anda Diah Milasari, mapel BK, mengajar kelas 8, 8A hingga 8C dan 8H hingga 8C. Dilanjutkan dengan M3 Bapak Heru Mahmudi Santoso SPD MPD, guru BK, mengajar kelas 9, 9A hingga 9F, sekaligus koordinator piket atau koordinator guru piket. Dilanjutkan dengan M4 Sugiarto SPD MPD, mapel BK, mengajar kelas 7 dan 9, 7IJ dan 9GHIJ, pembina PMR dan juga UKS. M5 Ita Fauzani SPD, mengajar BK kelas 7 dan 8, 7GH, kemudian 8DEFG, koordinator ekstrakurikuler dan wali kelas 8D. Kode N1 Prakarya Bapak Bakti Sofyan STMPD, mengajar kelas 7, 7A hingga 7E, jumlah 15. Kemudian tugas lain wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan terakhir kode N2 Bapak Abdul Wakil Apriyanto SIPUS Prakarya. Jadi selain beliau mengajar di IPA, juga mengajar di Prakarya kelas 7FGHIJ, jumlah 15. Bapak Ibu yang saya hormati, pembacaan tugas mengajar dari Bapak Ibu guru, dan tadi sedikit kami sampaikan beberapa tugas lain, dan untuk lebih lengkapnya sebagaimana sudah kami share di WA Group, ada susunan organisasi tenaga kependidikan atau SOTK tahun 2024-2025. Ini berdasarkan draft, masih draft ya, karena nanti setelah ini akan direvisi dan dijadikan sebuah keputusan berdasarkan keputusan Kepala Satuan Negeri Satuan Negeri nomor, sudah disiapkan nomornya 400.3.5.1/371 dan seterusnya, terkait dengan pembagian tugas guru dalam struktur organisasi SMA Negeri Satuan Negeri tahun pelajaran 2024-2025. Mungkin tidak akan membacakan secara rinci, nanti Bapak Ibu bisa membaca tersendiri nanti masing-masing dari penjenengan
undangan sudah kami bacakan, sudah kami cuplikan tugas lain. Karena ini beberapa lembar, maka saya tawarkan apakah perlu ini kami baca semua. Di antaranya mungkin sebagai penegas saja, Kepala Sekolah Bidang Akademik nama 1 Basuki, 2 Subroto. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 1 SPD MPD, Surno MPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Lingkungan Bapak Seni SPD MPD dan Bapak Widodo SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubungan Masyarakat Bapak Sriyanto SPD MPD dan Bapak Saryanto. Kemudian Kepala Unit Layanan Kepala Perpustakaan Ibu Endang Wahyuningsi SPD. Kemudian Kepala Laboratorium Ibu Murtining SPD. Penanggung jawab Standar Nasional Pendidikan atau 8 standar. Standar kompetensi lulusan Bapak Susanto Eskom. Standar isi Bapak Saryanto SPD. Berproses Bapak Aryan SPD MPD. Standar penilaian Bapak Sriano MPD. Standar pengelolaan Bapak Sunarno SPD. Standar tenaga pendidikan Bapak Agus Rudi SPDM. Kemudian standar Sarpras dan Lingkungan Bapak Giri Sarwono MPD. Standar pembiayaan Ibu Haryanti SPD. Kemudian koordinator program dan unit layanan standar kompetensi lulusan Bapak Susanto Eskom. Kemudian di bawahnya ada pembina OSIS Bapak Joko Riono. Kemudian penanggung jawab seksi lomba KSN Ibu Haryanti SPD, lomba KOPSI Ibu Dr. Anda Duyastuti, lomba FLS 2N Bapak Selamat Sudarto Ibu Nurwidayanti, lomba O2SN Polda GSI Bapak Igusti Bagus Garantika, lomba FPBI Ibu Sunarti SPD dan Ibu Nita Torina, lomba Maksi MTQ Ibu Francisca Desi Indriani SPD, lomba lain-lain. Jadi selain yang disebutkan di atas, Ibu Pratiwi Widyastuti dan Ibu Kristanti Widyastuti SE. Ekstrakurikuler Ibu Ita Fauzani SPD. Kemudian untuk standar isi Bapak Saryanto SPD dibantu semua ketua MGP di SMP Negeri 1 Wonogiri 1 sampai 13. Mungkin saya bacakan sekaligus. Untuk PAI atau Pendidikan Agama Bapak Darmawan Basri, yang kedua PKN Ibu Sulistiawati, Bahasa Indonesia Ibu Endang Wahyuningsi, Matematika Ibu Sriwardani, kemudian IPA Muhammad Samsul Bukhari, IPS Bapak Samiarso, Bahasa Inggris Bapak Agus Purwanto, kemudian Seni Budaya Ibu Nurwidayanti, Prakarya Bapak Bakti Sofyan, Penjaskes Bapak Igusti Bagus Garantika, Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Ibu Sunarti, BK Bapak Sugianto, dan Informatika Bapak Sutrisno Eko. Kemudian untuk standar proses Ibu Bapak Arianto SPD MPD. Di bawahnya ada supervisi akademik Ibu Endang Wahyuningsi, bimbingan konseling Bapak Heru Mahmud SPD MPD, bimbingan TK Bapak Sutrisno Eko, koordinator P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini di bawah koordinator keseluruhan itu Bapak Sunarno SPD. Di bawahnya yang koordinator kelas 7 Bapak Saryanto dan Bapak Agus Purwanto. Kelas 8 Ibu Francisca Desi, kemudian Bapak Samiarso, dan yang kelas 9 Ibu Betty Retno Wikanentias dan Ibu Murtine. Kemudian untuk UKS
Bapak Sugiharto SPD dibantu Ibu Hadita dan Ibu Ervina. Koordinator guru piket Bapak Heru Mahmudi SPD. Kemudian standar penilaian operator dapodik dan rapor Bapak Sutrisno, Ibu Onika Asri, kemudian Ibu Rate Sofia, Bu Esti Rizky Melisa. Dilanjutkan standar pengelolaan Bapak Sunarno SPD, di bawahnya ada SIP dan web sekolah. Bapak Susanto Mekom, dokumentasi sekolah Bapak Sutrisno MPD, dibantu oleh Bapak Abdul Wahid Apriyanto SIPUS. Kemudian koperasi siswa Ibu Zuhaini Khotimah, dibantu Ibu Hadita Wikamawani. Kemudian untuk keluarga Bapak Samiarso dan Kita Kosen. Kantin sekolah Ibu Martuti, tulis sekolah Ibu Wahyu Mesin. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan Pak Agus Rudi Purwanto SPD NU, di bawahnya ada penilaian prestasi kinerja Bapak Sutrisno Ainkom, PAK Ibu Zuhaini Khotimah Indriani, kemudian PKB Ibu Mutini, PKG Bapak Widodo, kemudian standar Sarpras Giri Sarwono MPD, dan biaya Ibu Haryati SPD, bendahara gaji dan kosda Bapak Rahmat Wahyu, bendahara bos Ibu Sniwardani, PIP DSM Bapak Heru Mahmudi. Kemudian laboratorium, kepala laboratorium Ibu Murtini SPD, satu kepala lab IPA Bapak Samsul Bukhari, lab matematika Bapak Haryanto, lab bahasa Bapak Giri Sarwono, lab TIK Ibu Monika Asnandiraini, lab kesenian Bapak Slamet Sudarto, lab IPS Ibu Yuliana Pratiwi. Kemudian penanggung jawab sekolah siaga kependudukan dan sekolah ramah anak Bapak Sugiharto SPD MPD, Ibu Ervina SPD, Ibu Ria Susila Mulyaningsih. Sekolah inti transportatif Bapak Saryanto dan Bapak Darmawan Basri. Tim penjamin mutu pendidikan sekolah TPMPS Bapak Sriono dan Bapak Sunarno. Tim audit mutu sekolah Bapak Ardianto SPAK dan Bapak Agustinus Joko Budianto. Koordinator tim pembiasaan pagi Bapak Bakti Sofian STMPD. Untuk koordinator upacara dan apel pagi Bapak Bakti Bapak Sutrisno SPD, Bapak Joko Triwono. Tadarus pagi Bapak Darmawan Basri, Bapak Seni Ibu Francisca Desi dan Abdul Rasul. Pendalaman kita Bapak Mardianto SPAK, Bapak Agustinus Joko Budianto Sakti. Literasi dan numerasi Ibu Nuridayanti, Ibu Betty Retno, kemudian Bapak Giri Sarwono dan Ibu Tautorina Kumaksari menyanyikan lagu nasional. Bapak Arianto dan Bapak Bilang Akbar Pradana, pengembang kurikulum Bapak Darmawan, Bapak Sunarno, Bapak Sudarto, Bapak Srianto dan Bapak Saryanto. Kemudian untuk Dharma Wanita Ibu Endang Wahyuningsih serta Ibu Sulistiyowati. Untuk pembagian tugas wali kelas tadi sudah saya singgung di depan, saya pikir tidak perlu dibaca kembali gitu Ibu, kemenangan waktu. Kemudian pembagian tugas pengurusan DMP juga kami sudah bacakan di awal, mulai dari pendidikan agama sampai informatika tadi sudah saya bacakan. Kemudian pembagian tugas kegiatan ekstrakurikuler untuk pramuka Ibu Nuridayanti, Ibu Francisca, Bapak Bakti Sofian, Ibu Betty Retno, Bapak Saryanto, Ibu Ria Susila Mulyaningsih dan
Bapak Abdullah Aprianto. Kemudian Ketua MPR Bapak Sugiarto, Bapak Ibu Hadita Wika Mawani, dan Ibu Erina. Untuk ekstrakurikuler tari Bapak Slamet Sudarto, ekstrakurikuler musik Bapak Akbar Bila Pradana, dan lukis Ibu Nur Widayanti. Kemudian untuk olahraga pencaksilat Bapak Eko, kemudian basket Bapak Wi Hadianto, volleyball bola voli Bapak Sugiarto SPDMPD, bulu tangkis Bapak Dr. Bambang Priambodo, kemudian tenis lapangan Bapak I Gusti Bagus Garantika, futsal Bapak Joko Triyono, kemudian untuk kir Ibu Dr. Enda Dwi Astuti MPD, Ibu Motinik, dan Ibu Kristanti Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, pembacaan pembagian tugas mengajar maupun tugas lain dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonogiri. Hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan nanti akan kami adakan perubahan selanjutnya berdasarkan musyawarah dari semua tenaga kepentingan. Terima kasih yang dapat kami sampaikan, dan waktu kami kembalikan kepada kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua SPDI, Ibu Bapak yang terhormati. Sudah kita dengarkan bersama tugas apa yang menjadikan tugas kita masing-masing tadi. Selanjutnya acara yang keempat lain-lain, monggo silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan saran, pertanyaan, usul, pendapat atau apapun demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Karena terbatasnya waktu, nanti apabila tidak terjawab semua atau tidak menyampaikan usulannya semua di sini, mungkin bisa dilanjutkan di sekolah itu ya Pak Terhormat. Nanti jangan kalau dibuka banyak sampai malam kita belum selesai. Silakan yang pertama Bu Mutini, yang kedua dulu Pak Sriono, yang ketiga Bu Gani. Tentang bos kinerja. Jadi saya harus, karena banggar dari DPRD itu diajukan untuk sidang karena pelantikan bupati, pemilihan bupati itu, maka saya mengusulkan untuk boskin itu saya kan dapatnya 225 juta. Nah, itu yang satu itu untuk mesin itu saya berikan 1 LCD, yang lainnya nanti ditata berkenaan tentang P5 dan seterusnya. Bukan Bapak bagian 12. Terima kasih, karena ini sangat besar sekali. Baik, saya kira tidak perlu ditambah dulu Pak. Tidak perlu. Kalau pembagian 12. Jadi tidak lanjut saja ya. Yang kedua Ibu Pertini apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya minta maaf setelah saya mengamati itu tentang pembagian tugas ini. Pada diri saya khususnya itu banyak sekali. Ada kaca 30 jam itu 2 tingkat, ada 9 otomatis listnya 2, terus wali kelas, koordinator lab, koordinator P5, koordinator PKB, dan pembina ekstra. Sementara saya amati dan saya cermati itu ada yang lebih senior dari saya, itu cuma ngajar 30 jam dan sebagai wali kelas. Nah, untuk itu saya yang koordinator lab terus terang keberatan, mohon dilimpahkan ke yang lainnya. Demikian, terima kasih.
Lanjut Pak Sriana dulu. Terima kasih atas waktunya Pak. Khususnya sudah saya siapkan 3 minggu yang lalu, jadi agak panjang Pak ini sudah. Saya ketik terapi ada 5. Mohon maaf karena ini namanya rapat pembagian tugas tahun sekali sehingga evaluasi dan refleksi itu perlu kita laksanakan pada hari ini. Meskipun kita nanti pulangnya agak malam ya nggak apa-apa. Yang pertama kaitannya dengan standar penilaian ada 3 hal yang kita sampaikan. Yang kedua kaitannya dengan kegiatan akhir kelas 9 ada 2 hal. Yang ketiga ada P5. Yang keempat ada OSN dan FLS 2N. Kemudian yang kelima terakhir tentang pengelolaan dana kegiatan sekolah. Yang pertama kaitannya dengan standar penilaian ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah secara rinci. Survei membuktikan bahwa berdasarkan fakta di lapangan, alumni kita sampai satu Wonogiri tahun ini tidak banyak ikut memberikan andil pada jalur prestasi PPDB di SMA Negeri 1 Wonogiri, termasuk juga di SMA luar kota. Masih banyak disumpahi siswa dari sekolah luar kota yang justru memperoleh nilai rapor jauh lebih tinggi dari siswa SMA Negeri 1 Wonogiri, sehingga pedoman penilaian untuk tahun pelajaran mendatang layak untuk dibicarakan lebih lanjut pada saat pelaksanaan IHP di sekolah yang dihadiri oleh pengawas pembina. Yang pertama itu. Yang kedua, kondisi real sebetulnya memang siswa tidak bisa meraih nilai tinggi itu Pak, karena dampak dari itu kita sebagai guru seringkali harus ngaji, ngarang biji ya, agar perolehan nilai siswa selaras dengan regulasi penilaian yang berlaku. Saya selalu standar penilaian, selalu kapanpun dan dimanapun itu mengingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk senantiasa memberikan nilai A, tidak-tidaknya minimal kepada anak guru atau karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri, karena mereka kerja itu sahabat erat terkait ridho ilahi Rabbi. Nek liyane wae ngaji mosok karo anak bangkone dhewe kita dadak hitung gitu kan. Kapanpun dimanapun kan selalu mengingatkan itu. Yang ketiga, di sisi lain kaitannya dengan standar penilaian, mohon jangan sampai Bapak Ibu ada kasus jual beli nilai. Ini kurang etis. Misalnya kasus Upin Ipin lah misalnya, saya bacakan di sini, memberikan nilai baik, akhirnya bisa dari tas, bisa dari dompet, bisa dari baju dan lain-lain. Kondisi ini kurang sehat betul bagi sebuah sistem lembaga. Meskipun Bapak Ibu sebetulnya saya tahu tidak menuntut, tetapi tetap terima pemberian itu ya bagi saya sama halnya dengan penada, ada pasalnya, akhirnya juga kena. Usul saran saya, beliau yang seperti itu dikirimkan lewat rumah. Tidak bela-bela kita mau lewat sekolah sehingga kita mau kasih Upin-Ipinnya ini yang diberitahu, karena kita tidak bisa menolak karena kasus Upin-Ipin seperti ini mungkin akan terulang kembali. Saya pastikan kalau di sekolah kita. Yang kedua kaitannya dengan akhir kegiatan kelas 9 ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, mohon agar foto album kenangan dilaksanakan setelah siswa kelas 9 selesai menempuh ujian titik. Kenapa? Karena kalau itu dilaksanakan sebelum ujian anak terganggu, jangan kan anak yang pintar, selevel paralel saja, itu begini ya lulus nih foto kenangan itu. Sehingga mau tidak mau, mohon tolong agar foto kenangan dilaksanakan setelah ujian sekolah. Dampak negatifnya apa? Kalau balik penerimaan buku album kenangan nanti agak mundur. Berapa kurang masalah balik dengan penerimaan ijazah, karena ijazah itu sudah diterimakan pada saat siswa sudah berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dampaknya hanya itu saja, tidak berdampak yang lain. Yang kedua kaitannya dengan di akhir kelas 9 ini. Kemarin sudah saya usulkan ke panitia pelaksanaan kelas 9 dan alhamdulillah diterima. Pengalaman di tahun kemarin untuk dana bos memang tidak dianggarkan untuk pembelian bayar, padahal pasta asli dimatikan itu betul-betul kondisinya kelas perlu dipikirkan dengan baik, sehingga kemarin saya usulkan nanti kalau ada anak-anak yang sudah kelas 9 itu diberikan bayar saja, termasuk kalau ada siswa baru mau beli kursi diupayakan diarahkan untuk misalkan harga X itu untuk bayar saja semuanya sampai semua kelas terpenuhi bayarnya, 2 bayar, 3 bayar, 4 bayar. Tetapi nanti perawatannya diserahkan ke
tanggung jawab mengarahkan siswanya. Kok ini bayarnya rusak, berarti kudu ngopeni. Tidak hanya bayar Pak di kelas itu, kalau ada sarana fasilitas yang lain ya wali kelas harus mengarahkan itu kudu ngopeni untuk merawat, karena nanti dilanjutkan dengan adik-adik kelasnya, sehingga semua sarana sekolah yang ada di kelas itu setidak-tidaknya siswa itu bertanggung jawab, termasuk sekecil kursi meja, karena kursi papan banyak kita jumpai setiap hari hampir terjadi. Sehingga kaitannya dengan ini bahwa struktur kalau dunia online-nya sudah layak dan memadai. Kali ini kita bisa laksanakan secara kontinu, setiap pelepasan begitu, setiap ada siswa masuk begitu, sehingga nantinya meskipun itu tidak ada di anggaran bos atau bosda, kita bisa mengadakan bayar dan perawatannya bisa kita tanggung jawabkan kepada wali kelas dan siswanya. Karena kalau selama ini yang dipasarkan hanya kelas itu beli bayar sesuai arahan wali kelas, tampaknya ada beberapa kelas yang tidak mengadakan itu, sehingga ada kelas yang cuek, ada kelas yang peduli dan sebagainya. Ini tidak bisa merata. Misalnya nanti kalau kita bergabung seperti ini bisa semuanya terpenuhi. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan P5. Sore sama baterai. Tadi yang satu nggak ada. Mic yang satu. Yang ketiga kaitannya dengan P5. Jujur ini P5 kalau kita menggunakan sistem blok ke depan akan banyak kendalanya juga. Kenapa? Karena tuntutannya keaktifan guru harus merata. Selama guru tidak aktifnya merata, ya bawalan suap yang akan didampingkan nanti adalah koordinatornya. Saya pastikan itu, melihat pengalaman Satu bisa. padahal tahun depan nanti 189 semuanya P5. Jadi harus kita ubah, kita upayakan programnya P5 kita ubah dari blok, misalnya kita alihkan setiap akhir minggu. Jadi di hari Jumat 3 atau 4 jam pelajaran ditambah hari Sabtu. Artinya dalam satu minggu misalnya bahasa Indonesia berarti nanti mengajarnya hanya 5 JP, yang satu diberikan untuk kepentingan P5. Kalau misalnya ada JP apa ya, JP-nya 3 yang mau tidak mau berarti hanya dijadwalkan KPM-nya 2 JP, yang satu kontennya untuk P5 ini. Artinya dengan harapan itu kalau diceritakan di setiap akhir minggu ini akan bisa melibatkan semua guru. Tiga-tiganya wali kelas akan didampingi oleh guru penanggung jawab dan koordinator hanya tinggal memantau saja. Karena kalau saya amati selama ini jalannya P5 dan pola blok seperti itu, koordinatornya yang mendampingkan beberapa guru yang lain, ya banyak juga sih yang tahu jawab, tapi juga banyak yang tidak tahu jawab, sehingga ini perlu kita benahi. Yang kedua, kaitannya dengan akhir tahun dan yang kedua, yang ketiga kaitannya P5 juga, yang keempat kaitannya dengan UMN dan MK2. Jujur saya mengatur selama ini perhatian SMP Negeri 1 Wonogiri kepada LS2N itu menganakmaskan. USN itu ya dianak dirikan. Andai kata USN itu dari awal, dari dulu itu dianakmaskan seperti LS2N dulu berarti yang mudah melatih, yang mudah mendamping. Insya Allah nama SMP 1 Wonogiri setiap tahun akan mencuat untuk 2S. Tidak hanya matematika, kita hanya punya mudah matematika aja nyatanya bisa masuk. Kalau kita punya mudah IPA, kemudian IPS atau materi yang lain, seperti kita mempelajari antara 2S tidak tidaknya, sehingga kadarnya itu bisa berubah Pak. Kita selama ini mengalaskan kelas 2S, sehingga O2SN itu terabaikan. Anak-anak yang punya O2SN, cabang-cabang yang lain, mereka karena bakatnya sudah ada dulu, sehingga dan atlet itu sini apa? FR bahasa apa? Dan pelatih pembimbing dari luar yang kompeten. Insya Allah selama kita tidak menganakmaskan, tapi yang lain juga diperhatikan dengan bobot kriteria anggaran yang sama, saya bisa optimis untuk SMP 1 Wonogiri bisa meraih beberapa kejuaraan yang sifatnya akademis, yang mestinya itu dipegang oleh SMP 1 Wonogiri dan tidak mampu diraih oleh sekolah lain, karena bibit-bibit kita mestinya jauh lebih baik. Yang keempat itu dan yang kelima terakhir kaitannya dengan pengelola dana kegiatan sekolah, ada dua hal yang saya sampaikan.
Komisi Perdagangan Keuangan secara berkala. Sampai saat ini, kalau saya amati selama setahun berjalan, banyak koperasi sekolah yang tidak pernah memberikan laporan secara terbuka, padahal jelas-jelas disampaikan oleh kepala sekolah waktu itu bukan uang milik kepala sekolah, meskipun kepala sekolah punya kewenangan untuk memberikan instruksi, tapi tidaknya secara berkala entah 2 atau 3 bulan dilaporkan. Tapi ya jangan tiap tahun, kalau tiap tahun namanya RAT, berarti ya untuk konsumsi, untuk SAU dan sebagainya. Sehingga cukup ditembak saja, entah itu laporan dia ataupun laporan double-doublean tidak masalah. Penting itu ada, itu untuk menunjukkan kewajiban bagi Bapak Ibu pemegang dana. Sekali lagi, itu menunjukkan kewajiban penjenengan, karena nantinya semua yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, jangan sampai muncul istilah pemegang dan pengelola dana abadi. Ini sungguh kondisi yang sangat tidak sehat dalam sebuah lembaga. Apapun dasar hukumnya, berbagi ilmu bermanfaat bagi regenerasi pengelolaan sekolah. Terima kasih. Bila ada yang kurang benar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarno yang sudah menyampaikan beberapa hal. Kita duduk ini yo, oke dah. Sampai enak mereka. Suarane kepean baterai. Di pakai satu bagus ya. Ibu Bapak, kita lanjutkan dulu dengan tanggapan dulu. Gue ini mau apa ini? Oh nanti aja nih. Nanti. Tiga dulu. Iya. Nah kalau menanggapi nanti saya beri kesempatan untuk menanggapi. Kita mulai dulu dari Bu Gani yang tadi sudah ditanggapi. Oke? Sudah ya? Sudah ya? Kita beri. Oke, sudah setuju dan jelas. Yang kedua dari Bu Murtini. Oke. Terima kasih untuk Bu Murtini. Nanti kita tinjau kembali terkait dengan berbagai tugas yang mungkin banyak sekali. Nanti yang kurang yang mana nanti kita diskusikan. Karena saya lihat. Oh, jenang sudah lihat. Jenang sudah lihat. Itu saya kira untuk yang Bu ini. Kemudian yang Pak Suryono, barangkali yang berkaitan dengan penilaian Pak Suryono untuk. Baik, terima kasih. Kemudian terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Suryono, setelah dengan info bahwa anak-anak kita ternyata tadi juga sudah sedang ngomong di luar kota, sekolah kita belum memberikan kontribusi yang terbaik buat anak-anak itu. Ini berdasarkan daya tampung atau yang diterima di SMA 1. Ternyata anak-anak SMP 1 dari jalur prestasi itu kalah dengan SMP dari luar kota. Nah, ini efek dari penilaian kita yang mungkin kurang kontributif istilahnya, ya, karena masih agak istilahnya itu kurang umum atau kurang memberikan kontribusi yang positif bagi anak. Sehingga perlu ditinjau kembali besok kita musyawarahkan dari standar penilaian nanti
kita usahakan draft seperti apa sehingga anak-anak ini setidak-tidaknya kita sebagai pendidik itu bisa memberikan yang terbaik, karena semenjak ada kurikulum Merdeka yang KKTP istilahnya KKN-nya itu sifatnya kritik, jadi bukan berwujud nilai angka, ini tafsirannya berbeda-beda. Mungkin tafsiran kita 75, 80 itu sudah luar biasa di sekolah kita, tapi bagi mereka itu ternyata di luar sekolah itu bahkan lebih, sehingga ketika jadi jalur prestasi anak-anak kita ketinggalan. Bahkan katanya yang diterima di sekolah itu perlu dikaji ulang berkaitan dengan pengelolaan penilaian di sekolah kita nanti, sehingga ke depan tidak lagi terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, perihal istilahnya itu kasarnya jual beli nilai, itu gratifikasi ya Pak. Saya setuju. Jadi kalau itu misalnya dari beberapa sekolah dan beberapa anak yang kebetulan dari anak orang yang mampu itu ada yang terpengaruh juga ulang tahun tiba-tiba bawa dengan awal ini TKI, gurunya TKI, ini ternyata berdampak juga, dan itu efeknya kalau itu didengar pada kelas lain, mapel yang lain itu ternyata tidak apalagi gela-gela itu baru itu kalau misalnya dilakukan di luar sekolah nggak monggo. Jadi kalau di sekolah terus sebaiknya kita buat kebersamaan saja sepemahaman itu tolak. Saya mau ngomong karena ini dampaknya ternyata juga tidak baik. Sekaligus sekarang jatuh para sekolah kita bahwa di sana tidak ada gratifikasi. Nanti efeknya juga akhirnya jadi gampangannya jual beli ya. Tapi nek koncone dhewe rasa diomong anake koncone dhewe aku berarti terjajake gitu. Jadi tenang. Saya setuju. Jadi kalau ada kejadian seperti ini sebaiknya kita sepakati saja bagaimana kalau itu kita tolak. Enggak budaya mulai diatur. Tapi ini ternyata berefek. Saya khawatir kalau ini jadi trending. Akhirnya apa? Banyak sekali seperti itu. Akibatnya Bapak Ibu ketika membeli penilaian tidak bisa merdeka. Untuk kewo kaitan dengan ini, kewo kaitan, ulang tahun kayak jam. Otomatis istilahnya orang kayak sidik rakyat. Ini kan berarti mencederai profesionalitas Bapak Ibu. Jadi saya setuju bagaimana kalau kondisi seperti ini sebaiknya tidak diterima. Ini gratifikasi. Di kelas di sekolah kita sudah ada istilah ada sabar. Kesepakatan. Ini kesepakatan sekolah, bukan kesepakatan kelas. Saya setuju dengan yang diusulkan oleh Pak Sinar tadi. Jadi itu terjadi maka sebaiknya kita kondisikan tidak diterima. Kita tolak. Kalau kita sekolah itu urusan dari masing-masing Bapak Ibu. Kemudian saya tidak bisa menjawab terkait dengan dana bos, kenang-kenangan, buku kenang-kenangan itu saya kira sudah bisa dikondisikan. Jadi memang ini pengaruh juga. Setiap kali ada sesi foto, setiap orang pasti baru kemarin ya. pasti berada sadar. Anak-anak konsentrasinya sudah bagaimana cari momen yang baik, apa istilahnya, cari gambar, suasana, terus tema yang apa untuk hubungan anak dengan sekolah seperti itu. Jadi saya setuju kalau ini nanti dilakukan setelah ujian.
Jadi kalau misalnya penerimaannya tidak mundur, ya nanti balik ijazah saya kira juga tidak masalah. Saya kira dimana terus terkait dengan kelima, Pak Saryanto yang sudah pengalaman menangani kelima, karena nanti tahun depan kelas 7, 8, dan 9, apakah masih dengan menggunakan sistem blok? Setiap minggu 1 minggu pun kita gunakan untuk kelima, atau dengan cara di setiap akhir dari Sabtu kita laksanakan P5. Jadi setiap minggu disisihkan 1 hari kita komunikasikan dengan penanggung jawab P5 dan Pak Narto bersama dengan koordinator di masing-masing kelas 7, 8, dan 9 kita komunikasikan sekaligus membahas kalender akademiknya, karena sampai ini belum ada petunjuk dari dinas pendidikan. Jadi masyarakat bisa menambahkan terkait dengan ini. Baik, saudara, saya tidak menambah. B5 benar apa yang dari analisis Pak Suryono. Ternyata kalau dilaksanakan seperti yang kita laksanakan itu betul. Yang kedua, kalau kemarin Pak Samyarso dan Ibu Betty itu kan koordinatornya Pak Samyarso dan Ibu Betty, betul. Yang meskipun yang lain juga banyak yang membantu, tapi banyak juga yang kurang membantu. Sebenarnya akan kami bahas bersama Pak Narto pada saat ini. Kemarin sudah direncanakan begitu Pak Narto, tapi karena beliau hari ini tidak bisa mengikuti, akan kami bahas nanti di sekolah tentang P5 ya, seperti analisis Pak Suryono tadi. Ternyata sistem blok kelemahannya seperti itu, dan dimungkinkan nanti akan ganti setiap akhir minggu dari Sabtu atau Jumat dan Sabtu. Yang berikutnya saya sampaikan pengalaman pribadi saya dari usul Pak Suryono penilaian yang nomor 2 tadi. Mohon maaf ini karena saya yang bersinggungan langsung, karena anak saya sekarang kelas 9. Ya, ternyata apa yang disampaikan Pak Suryono sudah dilaksanakan banyak guru, tapi mohon maaf belum semua. Itu yang saya rasakan. Maaf kalau ini saya salah dalam menafsirkan. Jadi sekedar info saja, ternyata ada guru yang bersinggungan dengan pendiriannya. Meskipun dalam petik saya tidak minta untuk ditambah, tapi kalau ditambah ya saya terima terus terang. Itu yang saya tambah dari saya. Kemudian tanggapan oleh Bu Seni kadang tanggapan Ibu koperasi.
akhir tahun juga selalu saya buat. Terakhir kemarin 3 tahun saya mengatur pada Pak Pano bahwa laporan keuangan itu akan saya bacakan nanti di sekolah. Atau saya bacakan itu sementara 3 tahun Pak. Jadi hasilnya ternyata nanti kalau kita di sekolah akan saya bacakan dulu laporan keuangan tahunan dulu selama 3 tahun. Kalau dari surat dari Pak Suyono 3 bulan atau 4 bulan sekali laporan, baik nanti saya akan koordinasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Juwani yang sudah memberi tanggapan. Ada beberapa yang belum ditanggapi. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa yang terkait dengan laporan keuangan, berarti saya setuju bahwa semua pengelola keuangan itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan. Dan selama ini semua yang bertugas keuangan itu juga sudah selalu melaporkan kepada saya terkait dengan pengelolaannya. Ya jangan untuk di koperasi ini karena memang semua yang ada di koperasi itu kan isinya kan macam-macam, ada juga barang dagangan anak, kemudian misalnya tidak semua bahwa yang tertulis itu kemudian itu nanti bisa digunakan kan ya, karena masih belum merupakan hasil penjualan. Tapi nanti tidak apa-apa kalau kita lakukan itu. Kemudian yang berikutnya saya tanggapi yang terkait dengan istilah menganak kelaskan, menganak kiringan, gitu saya kira tidak ada maksud seperti itu. Jadi kemarin dari awal itu kami sudah meminta pada Bapak Ibu Pembina OSN, monggo kalau misalnya mencari pembina dari luar itu monggo untuk dicarikan kan seperti itu. Jadi kemarin ternyata yang bisa mencari itu matematika, yang untuk yang IPA, yang IPS kita kesulitan mencari pembinanya dari luar, sehingga pembinanya itu memang hanya dari dalam. Ini mungkin untuk jadi bahan evaluasi kita bersama. Depannya kalau memang ada pembina dari luar yang pembina OSN itu, monggo untuk kita bersama-sama. Jadi misalnya kemarin tidak kok bukan karena tidak dirasakan, tidak seperti itu, tapi kita karena kesulitan mencari dari luar itu sehingga pembinanya hanya dari dalam. Dan itu pun saya sungguh berterima kasih, apresiasi pada Bapak Ibu pembina yang dari dalam itu mereka juga sudah berjalan-jalan dalam membina anak. Saya tahu sendiri setiap hari menjelang kegiatannya juga selalu melakukan pembinaan. Jadi terkait dengan ini nanti ke depan kita akan misalnya kalau misalnya nanti ada yang pembina dari luar untuk kita lakukan pembinaan itu dari kemudian yang saya kira itu. Dan yang terakhir terkait dengan pengeluaran keuangan, ya alhamdulillah saya lihat di sekolah kita di setiap kegiatan juga dari masing-masing bendahara pengelola keuangan juga sudah melakukan pembinaan secara efektif, termasuk juga dalam berbagai macam kegiatan. Ini kemarin juga sudah disisihkan sebagian kegiatan yang lainnya, dan termasuk hari ini juga kita memanfaatkan kegiatan itu adalah juga dari masing-masing pengelola keuangan tersebut. Saya kira itu yang tambahan dari saya. Terima kasih untuk kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita.
kan di acara. Hah? Itu masalah kan di acara. Sehingga saya terkendala dalam kemudian kemarin dari dinas ada opsi untuk misalnya kita pindah Indodax itu dari sekolah. Pak untuk bagaimana seandainya saya mengikuti saran dari dinas untuk kembali ke dulu. Karena di sini saya sudah 32 jam. Saya mau solusi. Terima kasih untuk Bu Yuliana. Ini kemarin saya sudah mengkomunikasikan kepada Bapak Kepala Dinas terkait dengan bangunan. Jadi sampai hal yang penting itu sudah kami sampaikan dan beliau Bapak Kepala Dinas juga sudah saya sampaikan. Kemudian posisi sekarang sudah pembagian tugas untuk beliau ini sebaiknya bagaimana Pak, apakah tetap di tempat yang baru kemudian nanti dipercepat untuk SK-nya atau lebih baik dikembalikan ke yang lama, kembali ke Ismantoro. Beliau Bapak Kepala Dinas tetap menghendaki untuk Bu Yuliana itu di tempat yang baru, jadi di SMP 1 dengan catatan dipercepat. SK Panjenengan ini sudah dalam proses untuk terus dari juga bersama dengan Bapak Ibu yang alhamdulillah. Jadi pesan dari itu seperti itu, maka nanti kita benar harus mengikuti. Semoga Bu. Makanan dari itu. Untuk PML, yang terkait dengan PML ini kan tentunya kan juga menjadi perhatian dari dinas. Jadi tetap akan diusahakan semuanya sehingga PML-nya tetap secepatnya terselesaikan. Karena kan sampai hari ini pun kan masih belum semua Bapak Ibu yang tidak seperti jenengan misalnya, maksudnya Bapak Ibu yang biasa saja itu juga masih banyak yang belum selesai PML-nya. Masih ada juga Bapak Ibu yang kepala sekolahnya PLT, ini juga masih banyak yang belum selesai untuk pelaksanaannya sampai itu. Untuk menyelesaikan masalah PML sekolah asal, maka di sini dan ya, jadi nanti untuk yang terkait dengan ini, sementara ini kita mengikuti dari Bapak Kepala Dinas dulu, karena kalau nanti kita tidak mengikuti itu nanti kalau tidak apa-apa ya kita disalahkan. Untuk mengubah dari induknya ke sini kemudian menjadi ke Kismantoro kan juga tidak mudah juga, kan? Nanti kita komunikasi lagi. Mungkin mau yang lain? Terima kasih. Katanya dengan SOTOK Pak, itu masih ada koordinator PAK, koordinator PKB, kemudian koordinator bimbingan TIK. Kelihatannya kalau kita lihat dengan perkembangan sekarang sudah tidak sesuai, mohon untuk ditinjau ulang yang 3 itu. Kemudian yang usulan saya, Kombel Spensari mohon untuk bisa dimasukkan Pak. Pengurusnya siapa? Karena kemarin itu karena insidental, kemudian kita membuat berdasarkan SK, sehingga landasannya kuat nanti kalau dengan adanya Kombel Spensari diatur di SOT. Terima kasih. Terima kasih Pak Srianto yang sudah menyampaikan beberapa definisi yang sudah mesti dan ditambahkan. Cukup saya kira. Ibu bapak yang saya hormati, mengingat waktu sudah
agak sore. Dan kita masih harus melakukan perjalanan jauh kembali ke rumah masing-masing. Untuk sementara, apabila Bapak dan Ibu mempunyai usulan dan sebagainya, tolong dicatat di HP-nya masing-masing, kemudian disampaikan besok di sekolah. Gitu ya? Oke? Baik, Ibu-bapak yang saya hormati, Bapak Suparno, Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri yang terhormat. Demikian kegiatan karakter building dan pembagian tugas sudah kita laksanakan dengan lancar, meskipun masih ada beberapa hal yang memang tidak harus selesai pada hari ini di sini, sehingga akan kita tidak lanjuti di sekolah besok pagi dan seterusnya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Foto bersama. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan foto atau ada informasi dulu dari guru, saya tidak tahu. Setelah ini kita kemana, di mana, ngapain, dengan siapa, sudah jelas. Buat apa? Ngobrol. Hubungan apa ya? Kalau kita berhenti video lewat belinya di mana? Apa? Nanti sambil jalan. Apa? Masih sampai mana? Kira bawa bunuh, Pak. Oh, sampai. Kok bisa aja?